Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul analisis laba kotor. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Adriana Gita Chandra. Yang kedua ada Nikadek Lina Mary Santika. Yang ketiga ada Niloh Putu Rosita Devi. Dan yang terakhir ada Loh Putu Utari Arta Dewi. Untuk mempersingkat waktu, lanjut saja ke materi. Yang pertama ada pengertian analisis laba kotor. Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan laba setiap periode yang ditentukan melalui target yang harus dicapai. Hal ini penting karena pencapaian target ini merupakan salah satu ukuran keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, sekaligus ukuran kinerja pihak manajemen ke depan. Penentuan target laba sangat penting agar manajemen perusahaan termotivasi untuk bekerja secara maksimal dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pencapaian target minimal yang dibutuhkan sudah merupakan prestasi tersendiri bagi mereka, apalagi mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika target tidak tercapai, hal ini merupakan kesalahan yang harus dicari jalan keluar, apa yang menyebabkannya. Nah, lebih dari itu, pencapaian target laba merupakan untuk menentukan karir pihak manajemen ke depan. Laba digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawan atas jasa yang diperolehnya. Laba juga digunakan untuk penambahan modal dan rangka meningkatkan kapasitas produksi atau untuk melakukan perluasan pemasaran di berbagai wilayah. Nah, di dalam praktiknya, laba yang diperoleh perusahaan terdiri dari dua laba. Yang pertama ada laba kotor atau gross profit, dan yang kedua ada laba bersih, net profit. Laba kotor adalah laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh. Yang kedua, laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam satu periode tertentu termasuk pajak. Penyebab besar kecilnya perolehan laba kotor yang didapat setiap periode perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Analisis ini kita kenal dengan nama analisis laba kotor. Secara umum, pengertian analisis laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode satu ke periode lainnya, serta sebab-sebab perubahan laba kotor tersebut antara dua atau lebih periode. Untuk melakukan analisis laba kotor diperlukan berbagai data perusahaan. Adapun data yang perlu untuk melakukan analisis laba kotor adalah yang pertama ada target yang telah ditetapkan, yang kedua pencapaian hasil laba pada periode tersebut, dan yang ketiga ada laba pada beberapa periode sebelumnya. Maksud dari target yang telah ditetapkan merupakan jumlah angka atau presentase laba yang telah ditetapkan manajemen sebelumnya. Target ini ditentukan sebelum perusahaan menjalankan aktivitasnya. Yang kedua, pencapaian hasil laba pada periode tersebut itu maksudnya merupakan laba aktual yang diperoleh pada periode ini. Dengan demikian, laba periode ini diketahui apakah sama dengan angka yang telah ditargetkan sebelumnya. Dan yang ketiga ada laba beberapa periode sebelumnya, merupakan perolehan laba beberapa periode yang lalu, lebih dari satu periode ke belakang. Data laba beberapa perolehan sebelumnya sebaiknya diambil lebih dari 3 tahun. Kegunaannya adalah untuk melihat tren perjalanan laba perusahaan dari periode ke periode. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat analisis laba kotor. Analisis laba kotor merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi manajemen guna mengambil keputusan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.
Secara umum, manfaat yang dapat diperoleh dari analisis laba kotor yaitu yang pertama, untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. Dengan diketahui penyebab turunnya harga jual, pihak manajemen dapat memprediksi berbagai hal, terutama berkaitan dengan penentuan harga jual ke depan dan target harga jual yang realistis. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual. Kenaikan harga jual perlu dicermati penyebabnya, sebab naiknya harga jual ini sangat mempengaruhi perolehan laba kotor perusahaan. Faktor penyebab naiknya harga jual dapat berasal dari dalam perusahaan, misalnya kenaikan biaya-biaya. Namun harga jual dapat naik karena dipengaruhi dari luar perusahaan. Misalnya pesaing sejenis menaikkan harga jualnya dan manajemen ikut pula menaikkan harga jual. Yang selanjutnya untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Penyebab turunnya harga pokok penjualan tidak jauh berbeda dengan kenaikan harga pokok penjualan. Yang selanjutnya untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Penyebab utama naiknya harga pokok penjualan sebagian besar adalah karena dari pihak luar perusahaan, sehingga mau tidak mau perusahaan harus mampu menyesuaikan diri. Yang kelima, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan. Analisis laba kotor juga memberikan manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik harga jual. Artinya, ada pihak-pihak yang memang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga jual. Yang selanjutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi. Analisis laba kotor juga memberikan manfaat sebagai untuk pertanggungjawaban bagian produksi. Akibat turunnya harga pokok penjualan, artinya untuk harga pokok penjualan, pihak bagian produksilah yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya, sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen. Sudah pasti analisis laba kotor ini pada akhirnya akan memberikan manfaat untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode. Artinya, dari hasil yang diperoleh dari analisis laba kotor akan menentukan kinerja manajemen ke depan. Selanjutnya, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan. Analisis laba kotor digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan mencermati kegagalan atau kesuksesan pencapaian laba kotor sebelumnya. Jika berhasil, manajemen mungkin sekarang akan dipertahankan atau bahkan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Akan tetapi jika gagal, sebaliknya akan digantikan dengan manajemen yang baru. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Luputu Tariarta Dewi. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi analisis laba kotor. Dalam praktiknya, perolehan laba suatu perusahaan tiap periode tidak sama atau selalu berbeda. Perubahan ini tentunya disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Untuk melihat perubahan laba suatu perusahaan, terutama laba kotor, perlu dilakukannya analisis laba kotor. Perubahan laba kotor disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, berubahnya harga jual. Berubahnya harga jual yang dianggarkan dengan harga jual pada periode sebelumnya. Misalnya, harga jual yang ditetapkan sebelumnya Rp100 per unit dinaikkan menjadi Rp110 per unit, atau sebaliknya, karena berbagai sebab, harga jual justru diturunkan. Yang kedua yaitu berubahnya jumlah kuantitas barang yang dijual. Perubahan jumlah barang yang dijual dari yang dianggarkan dengan jumlah periode sebelumnya. Misalnya, dari jumlah yang ditargetkan terjual 1.000 unit, namun hanya terjual 900 unit, atau
sebaliknya naik menjadi 1.100 unit. Yang ketiga yaitu berubahnya harga pokok penjualan. Perubahan harga pokok penjualan dari yang dianggarkan dengan harga pokok penjualan pada periode sebelumnya. Perubahan ini mungkin disebabkan karena adanya kenaikan harga pokok penjualan dari sumber utamanya, misalnya kenaikan atau penurunan harga bahan baku atau akibat kenaikan dari biaya-biaya yang dibebankan dari sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai perencanaan laba kotor. Membuat perencanaan laba suatu perusahaan merupakan kewajiban yang dilakukan oleh suatu usaha sebelum menjalankan suatu kegiatan. Dalam menentukan perencanaan laba, terlebih dahulu ditentukan target atau anggaran yang ingin dicapai perusahaan. Perencanaan anggaran atau budget yang akan dijalankan suatu perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target. Yang pertama yaitu ada volume penjualan tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu harga jual periode sebelumnya. Faktor yang ketiga yaitu kecenderungan permintaan produk yang ditawarkan dari tahun ke tahun. Yang keempat yaitu ada kondisi persaingan baik lokal maupun internasional. Yang kelima yaitu ada kecenderungan inflasi secara umum. Yang keenam yaitu ada kondisi perekonomian pemerintah dan masyarakat. Yang ketujuh yaitu ada kecenderungan perubahan dari selera masyarakat. Yang kedelapan yaitu ada budget promosi yang dianggarkan dan pertimbangan lainnya. Selain itu, dalam perencanaan laba juga perlu dipertimbangkan kesediaan harga pokok penjualan dan produksi kenaikan harga pokok dari tahun ke tahun. Sebelumnya mengingat bahwa kesediaan bahan baku penting, mengingat apabila terjadi kelangkaan atau keterlambatan maka akan merambat kepada harga jual dan produksi produk yang akan dijual. Pertimbangan dalam menyusun budget laba yaitu ada pertama yaitu kondisi keuangan perusahaan yang saat ini ke depan serta peluang memperoleh dana tambahan bila dibutuhkan. Yang kedua yaitu ada kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan untuk mengelola kegiatan perusahaan baik kuantitas maupun kualitas perusahaan. Yang ketiga yaitu ada kondisi persaingan usaha atau produk baik lokal maupun internasional. Yang keempat yaitu ada produksi yang dimiliki yang akan dijalankan ke depannya dengan melihat potensi pasar yang dimiliki baik daya beli masyarakat maupun selera masyarakat. Yang kelima yaitu ada pencapaian laba tahun sebelumnya sebagai ukuran untuk menentukan target laba ke depannya. Yang keenam yaitu ada kondisi ekonomi secara umum terutama yang berkaitan dengan ketersediaan bahan baku, inflasi, dan kebijakan permintaan lainnya. Yang ketujuh yaitu ada keamanan secara umum sehingga masyarakat tetap aman menjalankan aktivitas kesehariannya tanpa adanya rasa takut atau gangguan yang tidak perlu dan pertimbangan lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.